Hai guys, balik lagi di Madam Bricks. Kali ini kita akan sedikit berbeda. Kita akan house tour di dua rumah terpisah tapi saling berhubungan dengan desain konsep minimalis dan menggunakan konsep sistem bioklimatik. Penasaran kan? Ikutin video ini sampai akhir ya. Oke teman-teman, sekarang kita di Bio House. Kita udah bersama Mas Kavi dari Serasa Arsitek ya. Betul. Apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah. Wah, Mas William sehat. makasih banget nih udah kita bisa ngelihat rumah yang unik banget ini kayaknya. Mungkin bisa jelasin nggak konsep keseluruhannya seperti apa nih? Iya, tadi udah disebut Bio House. Sebenarnya itu singkatan dari Bioclimatic House. Oke. Ya, sederhananya adalah bagaimana usaha kita untuk membangun lebih ramah lingkungan. Bioclimatic sendiri kan sebenarnya sebuah konsep yang kerap dilakukan ya oleh para arsitek. Tujuannya adalah untuk membuat rumah itu bisa lebih bekerja secara alami. Dari ventilasi alaminya, terus pencahayaan alaminya, bagaimana kita bisa reduce penggunaan energi, thermalnya lebih comfort secara alami, visualnya lebih comfort secara alami. Nah, untuk menuju hal itu tentu nggak mudah ya. Apalagi kita di urban yang panasnya di konteks tropis sendiri, kita dekat Khatulistiwa, panasnya sangat stabil sepanjang tahun. Terus lagi di urban, bangunannya udah cukup padat nih, gimana sih untuk bisa memaksimalkannya? Nah, satu cara pendekatan sebenarnya adalah menguji semua pencahayaan alami yang kita mau create, penghawaan alami yang mau kita create, kita uji dulu dalam sebuah simulasi. Oke. Nah, simulasi ini dalam sebuah software nantinya akan melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada desain. Wow. Nah, di situ nanti kita optimasi supaya desainnya lebih nyaman secara thermal comfort. Contoh misalnya jendelanya ternyata terlalu besar, terlalu panas, kita kecilin. Ya. Jadi bagaimana simulasi itu bisa provoke the design. Kurang lebih kayak gitu. Wah, menarik banget. Jadi akhirnya desainnya itu ramah lingkungan juga ya, secara tidak langsung ya. Oke, mungkin kita bisa nanya nih, dari luas lahan sama luas bangunannya itu sebesar apa sih? Baik, siap. Oke, jadi menariknya di sini sebenarnya ada dua rumah yang total site-nya itu dari dua rumah ini 700 meter persegi. Nah, rumah ini adalah rumah orang tua dan juga rumah anak pertama gitu ya dari keluarga ini. Oh, jadi ini rumah anak yang mana? Yang kiri. Yang kiri ya? Ya. Rumah orang tua yang kanan. Oke, wah. Nah, di 700 meter persegi tersebut terbagi menjadi 390 dan juga 310. 310. Ya. Oke. Jadi very compact sebenarnya. Buat ada rumah ada 3 kamar gitu ya. Cuma seluas 150. Ya. Adapun rumah yang orang tua karena lebih besar dan masih ada anak juga yang tinggal di sana, luas lahannya tadi 390, luas bangunannya di 250, jadi 100 meter lebih besar. Oh, gitu. Oke. Kurang lebih gitu untuk luasan. Ya. Oke, kalau untuk dari desain fasad sendiri, mungkin aku ngelihatnya beda nih dari rumah anak sama rumah orang tuanya. Mungkin bisa dijelasin nggak dari mood warnanya, dari materialnya juga mungkin? Sebenarnya dari awal kita ketemunya sama anaknya dulu ya. Jadi kita mulai konstruksi jalan 2 bulan 3 bulan, baru ada rezeki lagi nih lanjut untuk ngerjain proyek sebelah. Jadi nggak dikerjain secara bersamaan. Wah, gitu. jadi kayak sebenarnya rumah tumbuh gitu ya sebenarnya. Betul. Dan sebenarnya orang tuanya rada mau mau lihat dulu nih gimana sih mereka berproses. Kalau misalnya cocok, baru deh lanjut sama kita juga gitu. Nah, ternyata alhamdulillah cocok. Nah, konsep fasadnya sendiri memang sangat berbeda. Untuk rumah anak sendiri, di mana klien tuh hidupnya menjalankan konsep sustainable living. Benar-benar gaya hidup ramah lingkungan itu diterapkan di dalam rumah. Sehingga terekspresi juga dengan fasadnya sangat simple, fungsional,
dan mencoba mengeliminir beberapa hal dalam konstruksi, misalnya kayak penggunaan cat. Jadi bagaimana jejak karbonnya lebih dikurangin, kita menggunakan mostly semen expose untuk dindingnya. Sementara untuk fasad satunya lagi, rumah orang tua, karena cenderung suka yang clean, orang tua itu ya seperti itu ya, senangnya yang clean, nggak suka yang expose. Desainnya lebih ke arah modern minimalis ya. Sentuhan-sentuhan aksennya juga sangat clean gitu, bahkan rosternya juga dicat putih juga. Nah, di dua rumah ini tapi meskipun berbeda konsep, ada beberapa benang merah material yang sama ya. Di antaranya adalah highlight fasad kayu ulinnya. Jadi ini fasadnya adalah fasad kayu ulin yang ini ya. Tahan terhadap cuaca gitu ya. Jadi ketika kita di sini meskipun kerasanya desain yang berbeda gitu ya, tapi ada semacam satu benang merah yang sama gitu. Wow, menarik. Kurang lebih gitu sih. Carport sendiri, kalau Mas William perhatikan, hampir semua perkerasan di rumah ini itu poros. Jadi di depan pakai grass block, carport semua pakai grass block. Kita di sini berusaha untuk nerapin zero runoff ya. Di bawah grass block ini juga banyak sekali biopori, dan termasuk di dalam ada dua fitur yang nanti kita akan ceritakan. Ada beton berpori. Di mana ada sebuah beton yang dia kalau tumpahan air hujan, dia langsung meresap ke bawah tanpa menggenang gitu. Dan itu sangat ramah lingkungan, kita bisa keep banyak air di site kita sebelum nanti overflow yang sangat besar itu keluar ke lingkungan gitu. Nah, sampai saat ini karena resapan kita sangat banyak, konsep porous yang tadi kita ceritakan, hampir tidak ada air lebih sebenarnya yang kita buang ke luar gitu. Kecuali memang area-area depan saja gitu yang secara gravitasi dia turun ke depan. Nah, ngomongin soal air juga dan berhubungan dengan fasad, mumpung lagi di depan ya. Ini aku cerita juga bahwa dua rumah ini menggunakan rainwater harvesting system. Wah, menarik banget nih, jarang-jarang. Semua air hujan itu kita tampung, kita manfaatkan kembali. Jika diperhatikan di fasad yang rumah kiri ini, ini ada talang nih di depannya. Sengaja memang bangunannya atapnya dimiringin supaya aliran airnya tuh biar cepat gitu ya. Cepat mengalir. Terus di bawahnya kalau kita perhatikan itu ada pipa. Itu ya, bagian itu ya. Pipa itu nanti kita alirin ke belakang, di ground tank, baru dia dipompa lagi ke toren atas, nanti di spread untuk flushing toilet sama siram tanaman. Begitupun rumah yang ini, cuma beda kemiringan. Jadi nanti miringnya ke arah kanan, dan di situ akan ada corong besar untuk kita panen air hujannya. Kurang lebih kayak gitu. Ini Mas Kavi udah bikin penonton penasaran nih, semuanya kita belum lihat dalam soalnya ya. Terakhir ya, mungkin sebelum kita masuk, tadi kita udah bahas carport juga. Ini buffer, area-area buffernya, dan mungkin gate sistemnya nih. Mungkin kita bisa lihat ya, teman-teman, gate sistemnya kita dibikin dua ya, berarti ya. Ya, jadi menarik memang meskipun ini dua rumah yang menyatu di carport, tapi sometimes mereka harus ada jual properti atau pemisahan. Hal ini tetap sangat bisa dilakukan gitu. Tinggal dibatasi dengan satu dinding dan gate-nya udah terpisah gitu, jadi dua. Ini memang request awal dari klien, kendati kita bersebelahan Mas, sometimes kita harus pikirin juga nih kalau terpisah gimana caranya gitu. Kedepannya dipikirkan juga ya. Kayak gitu. Kurang lebih desain gate-nya dua-duanya sama, menggunakan besi ya. Yang ada standar sih buat pedestrian gate, sama mobil kita pakai sliding ditarik keluar. Kalau gitu kita akan coba masuk ke rumah pertama dulu ya. Kita masuk, Mas William. Wah. Desain untuk entrance-nya sendiri menarik juga ya, nggak mungkin tertutup tapi mungkin pakai besi ya. Seperti yang kita bilang tadi ya, luas lahan 700 meter, mereka punya boundaries yang cukup aman sebenarnya, sehingga rumah ini sebenarnya semacam kayak ada di dalam klaster kecil gitu ya, sehingga kita bisa seterbuka ini gitu, tanpa mengkhawatirkan safety sistemnya gitu, karena udah ada pagar lagi kan di depannya gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin nggak bisa kita apply di setiap project, karena di sini bisa, nah ini kita apply.
Jadi yang mau aku ceritain sebenarnya alih-alih ketemu foyer atau ruang tamu, kita coba tawarin dia tuh masuk rumah ketemunya taman dulu. Oh, taman ini ya. Ya, taman kering ini. Di balik batu split ini di bawahnya ada sekitar 10 sampai 15 biopori juga dan juga sumur resapan untuk ngejaga kualitas air di dalam tanah ya, dan juga ngeresapin air hujan supaya nggak banyak ngebuang keluar sih kayak gitu. Oh, oke. Ya. Mungkin selain taman nih, aku pengen nanya buat flow yang didesain di sini. Iya. Kayaknya kan ada jalan nih Betul. yang dibentuk. Ya, jadi memang tadi ya kita ceritain dia tuh ada efek surprising ya, dari keluar masuk ke dalam rumah ini mungkin orang mengira akan langsung indoor, tapi ternyata ada semi outdoor dulu nih, dan ada sebuah sequence dia berjalan dulu gitu ya, nggak langsung masuk ke rumah, baru dari sini nanti belok masuk ke dalam rumah. Wow. Jadi ada efek surprise yang coba kita mau create di sini. Wah, oke. Dan dia sebenarnya jadi open plan juga. Betul. Nyambung langsung ke living, dining, sama kitchen-nya ya. Betul. Jadi aku ceritain juga background klien ya, karena anak-anak mereka punya 2 anak, dua-duanya homeschooling. Dari kecil, sekarang kalau nggak salah ada yang udah SMA ya. Nah, itu dari kecil sampai SMA homeschooling, terus 2 orang tuanya pun kerja di rumah. Okay. Makanya di sini ada satu studio, suaminya kebetulan content creator, dan istrinya juga sebenarnya. Yang satu kontennya lebih sering di studio, yang satu lebih seringnya di dapur atau meja makan gitu. Nah, karena profile klien seperti itu, maka respon desainnya jadi seperti ini. Kita bikin benar-benar seterbuka ini antara indoor dan outdoor. Bahkan kalau Mas William perhatikan, ini kita nggak ada pintu sama sekali. Iya, Paling nanti pertanyaannya gimana kalau heavy rain gitu ya, kalau hujan gitu, heavy rain. Nah, di sini kita ada ini ya. Ada outdoor Pakai blinder ya, berarti ya. blind. Ini kita tinggal tarik dan bisa kaitin ke bawah ketika anginnya luar biasa kencang, Bener. supaya nggak masuk ke dalam. Wah, kayak gini bisa push budget banget ya. Benar. Karena kan yang paling mahal biasanya kalau di proyek tuh jendela. Betul. Itu. Iya. Iya. Nah, dengan konsep seperti ini juga, balik lagi ke kebutuhan aktivitas mereka ya. Ini jadi lebih lapang kan. Mereka sehari-hari buat sekolah di rumah, feels-nya tuh jadi lebih lega lah. Ini dibentang 8 meter, nggak ada kolom, dikali 8 meter lagi gitu. Jadi square, setengahnya indoor, setengahnya outdoor. Iya juga ya. Sangat luas dan kayak adem juga sebenarnya. Ya. Karena mungkin emang dibikinnya juga agak jauh ya buat overhangnya. Ya. Nah, ini sedikit cerita Mas, biar kita lagi di sini. Jadi kamar-kamar tuh semua ada di atas. Oke. Nah, satu fitur yang juga diterapkan di rumah bioclimatic adalah namanya cavity wall. Cavity wall itu dinding double, tapi di tengahnya berongga. Nah, itu sistem insulasi alami yang bisa nge-trap panas lebih baik dibandingkan kalau single wall. Makanya dinding di kamar-kamar ini terlihat ada beberapa tonjolan gitu ya. Dan nih ya. Ya, gitu, untuk bantu. Itu yang double wall-nya, jadi Betul. yang tengahnya ada rongga kosong. rongga kosong ya. Betul, untuk nge-trap si panasnya. Walaupun tetap kita butuh jendela ya untuk ventilasi. Benar. Oke, menarik. Oke, lantai 1 berarti kita ke area living dulu ya. Boleh. Area living sebenarnya dibikin open plan, simple aja ya. Area living, dining, kitchen nih kayaknya ada fitur juga nih, ada void yang cukup tinggi ya ini ya. Betul. Ini total di 8 meter ya, sampai ke void atas. Nah, ini mungkin salah satu fitur yang mau aku jelasin juga di bioclimatic ini. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar istilah stacking effect, Mas William. Oke, iya. Sebenarnya itu udah teknik yang dari zaman Timur Tengah dulu, bangunan-bangunan di sana, bahkan zaman Mesopotamia berdasarkan salah satu sumber, udah mereka lakuin. Mereka banyak bikin tower-tower tinggi. Tower tinggi. Iya, tujuannya adalah untuk apa sih? Untuk menciptakan perbedaan tekanan udara. Jadi yang di atas itu suhunya sangat tinggi, tapi tekanannya sangat rendah jadinya. Benar. Di bawah, suhunya lebih rendah, tekanannya lebih tinggi. Kita tahu bersama, angin itu prinsipnya bergerak dari tekanan yang tinggi ke
ke tekanan yang rendah. Jadi sebenarnya sistem alami yang memantik udara untuk terus bergerak di dalam rumah ini gitu. Wah, Dengan nama lain, biasanya kita sering gunakan cross air ventilation gitu ya, atau Cross gaya ventilation. ventilasi silang. Ini kita terapkan namanya ventilasi gaya thermal. Jadi ventilasi yang memanfaatkan perbedaan thermal antara suhu dua ya. suhu. Ya. Jadi kita bisa rasain ada sirkulasi yang terus bergerak di sini. Iya, benar. Aku juga berasa di sini nggak gitu panas jadinya. Meskipun cahaya juga terang, dapat pencahayaan alaminya, tapi nggak gitu dapat panas Panasnya. yang benar-benar terik ya. Ya. Nah, kalau diperhatikan lagi sedikit, sebenarnya kenapa sih cerobong si skylight ini perlu ditinggiin lagi, Mas William. Jadi nggak levelnya sama seperti plafon kita. Nah, tujuannya panasnya tuh biar di atas aja, biar ke-trap di atas. Oke. Nah, nggak sampai masuk ke bawah gitu ya, ke level main eye kita. Makanya semakin tinggi cerobong, sebenarnya stacking effect-nya akan semakin lancar. Tapi kan kita nggak mungkin ya bikin rumah ini stackingnya tinggi banget karena adanya aturan dan lain-lain. Nah, ini maksimal yang kita bisa create. Oke, menarik. Nanti kita bisa ngeliat detailnya di lantai 2 ya. Mungkin kita ke area kitchen dan dining juga ya. Kalau dari kitchen set sama mungkin dining table, itu apakah dari sendiri atau dari kliennya sendiri atau gimana? Materialnya apa nih, Kak? Siap. Kalau untuk kitchen, kebetulan ini desain kita diproduksi sama Serasa Interior. Ini dari rumah lama. Rumah lama ya? Betul. Kulkas dan hampir semua loose furniture dari rumah lama yang kita trace dulu untuk kita masukin dalam desain. Gitu. Ya. Oh, yang ini bukan dari. Nah, ini baru karena kebutuhan fit in-nya dia ya sama space-nya, jadi perlu di-create baru juga sih untuk ini. Lebarnya kurang lebih tuh bayangannya berapa sih? Sebenarnya lebar keramik kita ini cuma 3 meter. Ditambah sama decking 1 meter, jadi 4 meter. Tapi karena kita punya taman 4 meter lagi ke sana, seakan-akan kita punya 8 meter living kita gitu ya. Oke. Sebenarnya ilusi visualnya. Dikali berapa? Dikali 8 meter lagi. Jadi sebenarnya sama taman itu 8 kali 8. Buat ceilingnya? Ceilingnya 2,4. 2,4? Ya, jadi floor to floor hanya 3 meter. Kita bikin 2,4 ceilingnya. Diantaranya juga untuk efisiensi tadi gitu. Oh, biar nggak panas tadi ya? Betul. Klien juga sudah sampai hari ini mungkin udah 10-an tahun ya lebih hidup bersama satu keluarga ART. Jadi memang sengaja diberikan space sekaligus untuk support kebutuhan mereka di sini gitu ya. Oke. Nah, ini kita desain pintunya senada gitu ya dengan semen expose-nya. Walaupun sebenarnya ini HPL. Oh, ini HPL? HPL. Cuma terkesan mirip ya. HPL dan ini pakai triplek aja ya atau pakai HMR. HMR ya? Papan HMR. Ya. Oh, oke. Menarik. Misi. Nah, nggak apa-apa. Adanya. Ya, ini jadi dapur kotor sekaligus rumah dari Mbak Rara ya. ART yang sudah bantu klien sekian tahun. Ada kamarnya, ada toiletnya, area jemur juga di sini, gudang, kebun produksinya klien nih. Kebun produktif, sorry. Ya, wah, menarik banget. Ada kandang ayam juga. Terus telur yang mereka konsumsi juga dari ayam-ayam ini. Ada ayam-ayam sendiri ya? Karena mereka ngompos juga, jadi hasil komposannya itu bisa disupport juga untuk kegiatan ternak ayamnya di sini kayak gitu. Ini sistem yang termasuk dalam bioclimatic living-nya ini ya? Betul. Jadi tadi aku udah cerita ya, rumah ini kita pakai rainwater harvesting system. Jadi semua air hujan itu dialirkan. Kalau di sini dilihat ada pipa. Oke. Terus pipa ini nanti akan ke bawah. Lalu di sini ada sistem first flush, di mana air-air yang kotor dari genteng itu ada kotoran, ada daun, itu bisa kita kontrol dulu di sini di first flush-nya. Oh, oke. Tempat buat di filternya ya? Betul. Karena kan pasti dia bawa kotoran ya. Jadi ini filter sederhananya kita bisa pantau. Lalu nanti kalau misalnya airnya kotor gitu ya, kita bisa buang di sini gitu. Nah, air-air yang bersih baru nanti kita tampung di ground tank bawah.
dari gronteng bawah dipompa lagi ke toren atas. Makanya tadi di atas ada 2 toren Ada tuh. 2 toren. Toren untuk air bersih sama recycle air hujan. Air hujannya kita manfaatin nanti di spread buat flushing toilet sama siram tanaman. Oh. Jadi kita lebih ramah terhadap lingkungan. Penggunaan air juga jadi akhirnya berkurang ya. Betul. Kayak gitu. Mantap banget. Sekarang ngelihat di lantai atas ya. Boleh. Oke. Will. Yuk, Mas. Di living room biasa itu kan ada kayak powder room atau kamar mandi. Di sini kurang lebih ada nggak sih? Ya, seperti yang tadi aku jelasin ya, gimana desainnya harus compact, harus manfaatin semua ruangan yang ada. Maka di rumah ini kita manfaatin area bawah tangga untuk jadi powder. Oh, ini area powdernya ya? Betul. Kita ngejar desainnya yang clean ya. Jadi ini juga pakai HPL yang look semen gitu, semen expose. Kurang lebih kayak gini. Wah, pintunya juga menarik ya. Pintu pivot ya ini ya? Pivot, benar. Oke, ini kamar mandi ya, teman-teman. Pintunya kalau pivot berarti bisa buka masuk. Bisa. Oh, Bisa ke dalam juga. bisa ke dalam juga ya. Ya. Fleksibel berarti. Tuh. Oke, sekarang kita naik ke atas ya. Ya. Nah, kalau tangga ini penggunaan tangganya pakai material apa nih? Ya, jadi memang secara finishing lantai ya beda sendiri ya. Ini pakai vinil. Vinil dari Taco juga. Sebenarnya idenya adalah bagaimana break ya, jadi transisi antara lantai 1 sama lantai 2 gitu. Nah, di tangga ini juga ada yang menarik, yaitu kita selalu nempatin roster bersejajar atau tegak lurus dengan si cerobong yang kita buat itu. Oh, oke. Ya, tujuannya adalah ini ngebantu inlet udara masuk untuk ngedorong nih, untuk udaranya nanti keluar lewat cerobong. Satu hal yang mungkin kita perlu ngobrol lebih saintifik, kenapa? Karena ini kita lakuin di simulasi dulu ya. Benar nggak sih hal itu semuanya terjadi? Nah, dengan adanya simulasi, kita bisa memprediksi apakah aliran udaranya gitu ya melalui simulasi CFD itu benar-benar bisa terjadi sesuai harapan kita gitu. Yang tadinya desainnya adalah sebenarnya adalah sebuah rem untuk transportasi dari lantai 1 ke lantai 2. Iya. Ternyata rem kita ini menghalangi udara mau keluar ke atas. Oh, oke. Gitu. Sehingga di simulasi itu terlihat valid lah ya untuk udaranya bisa keluar. Akhirnya kita ganti dengan tangga aja. Dan di sini diganti dengan void sehingga udaranya berhasil untuk bisa naik ke atas ya. Oke, ini cerobongnya yang tadi dibuat juga tinggi dan dipasang jendela juga ya? Betul, sebenarnya dia grill. Tujuannya grillnya dibuat 45 derajat supaya air hujan di atas nggak masuk ke dalam, tapi udara dari bawah bisa tetap keluar. Bisa langsung keluar ya. Betul. Mungkin ada alasan nggak yang ini dibuat lebih pendek? Iya. Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi, kendati bioclimatic jadi konsep yang kita coba push gitu ya di project ini, tapi tentu sebagai arsitek kita harus pikirin juga ranah estetikanya, Mas Lilian. Bayangin kalau cerobongnya ini diterusin sampai ke depan, nanti di fasad depan tuh kayak ada tongolan aneh gitu. Oh, nah, itu yang kita nggak mau kan? Oke, iya. Jadi kayak something yang annoying di depan, kita better kurangin sedikit beberapa meter supaya estetikanya dapat, tapi performanya juga bagus. Oh, oke. Jadi sebenarnya angin juga mungkin di sini jadi lebih kecil untuk penekanan juga. Betul. Jadi bisa keluar. Iya. Oke, menarik. Karena juga memanfaatin tangga juga. Betul. Tangga nggak perlu tinggi-tinggi. Jadi ya diturunin aja. Oke, untuk di lantai 2 ini berarti ada ruangan apa aja nih? Iya, jadi zoningnya denanya sangat sederhana ya. Di atas langsung 3 kamar, ada master bedroom di depan, 1 toilet di dalam, dan 2 kamar anak sebenarnya twin. Lalu di ujungnya ada sharing toiletnya mereka. Gitu. Oh, oke. Iya. Mungkin sebelum kita ngelihat kamarnya, dari hallway ini, kalau dari lantainya pakai material apa nih, Mas? Ya, ini sebenarnya Niro granit ya. 60x60. Memang karena tadi ya kecintaan klien sama hal yang bare, yang expose, jadi konsep dari lantai 1 sampai lantai 2 keramiknya pun senada dengan dindingnya gitu. Oke. Iya.
Gitu sih. Menarik. Kalau untuk pintunya sama jendelanya juga apakah dari rumah lama juga? Atau? Iya, satu hal yang menarik juga Mas William, gimana kita harus bangun sehemat mungkin. Di antaranya adalah apa yang bisa kita gunakan lagi dari rumah lama, yaitu pintu-pintu dan juga sebenarnya sanitari. Jadi kalau dilihat sanitarinya itu udah dari rumah lama yang kita manfaatin kembali gitu ya. Nah ini pintu-pintunya bisa dilihat ya, pintu-pintu yang memang udah lama desainnya, tapi it's okay kita manfaatkan kembali untuk desain. Wah, raw design banget. Oke. Untuk kamar yang kita bisa masukin kira-kira yang mana nih Mas? Ya, kita bisa masuk ke kamar anak. Di sini kita akan jelasin juga konsep pengudaraannya gimana. Oke. Ini kamar anaknya ya? Ya. Ini twin sama kamar anak yang betul. sebelahnya ya? Ada beberapa hal yang menarik. Pertama adalah meskipun dia gaya thermal, tapi kita juga ngedesain ventilasi gaya silang juga, Mas William. Ini fasad yang tadi, yang aku bilang dia cavity wall ya, dindingnya tebal. Oh iya. Jadi kalau kita lihat di sini udah 15 cm, ada 15 cm lagi kosong, terus 15 cm lagi di depan gitu. Jadi total 45 cm. Oke. Di sini angin kita harapkan masuk ya dari sini inletnya. Nah, terus keluarnya lewat mana nih? Nah, dia bisa keluar lewat pintu, lalu keluar ke cerobong kita nanti. Tapi kalau kita butuh privacy yang lebih, di sini aku secara desain kita sediain juga kaca nako. Oh, oke. Jadi nggak butuh space yang besar gitu ya. Kita cukup buka tutup seperti ini. Ya. Udara udah bisa cross dan keluar lewat si cerobong tadi. Kayak gini. 3x3 meter, sangat compact, makanya kita usulkan ada bunk bed seperti ini ya. Jadi bawahnya bisa ruang belajarnya dia, tidurnya di atas. Oh benar ya, karena ceilingnya juga ngikutin atap ya? Ada alasan juga nih Mas William, kenapa sih ceilingnya miring dan tinggi ngikutin atap. Jadi pertanyaan yang selalu kita lempar ke klien, mereka habitnya gimana sih? Apakah selalu bergantung dengan AC atau sebenarnya natural ventilation mereka cukup berkenan atau aman? Itu tiap klien beda-beda. Oke. Ada yang memang nggak bisa kalau tanpa AC gitu ya. Itu agak pasti susah untuk kita educate gitu ya. Tapi berhubung mereka sevisi sama kita mau reduce penggunaan energi gitu ya. Ternyata mereka fine dengan natural ventilation, tetapi di kondisi-kondisi ekstrim kita tetap perlu standby AC lah ya. Gitu. Karena kita hidup urban di Jakarta. Nah, itu dari jawaban tersebut, itu sudah harus menentukan desain ceilingnya gimana, Mas William. Kalau klien yang ketergantungan sekali dengan AC, plafonnya jangan dikasih tinggi, plafonnya dikasih rendah, sehingga beban AC-nya tidak terlalu bengkak. Betul. Gitu. Tapi kalau mereka fine dengan suhu yang seperti ini gitu ya, sirkulasi alami, ya kita justru memberikan desain plafon yang tinggi supaya volume udaranya lebih banyak. Gitu. Oke, ya. Jadi di antara dua short wawancara ke klien kayak gitu aja, itu udah harusnya bisa menentukan desain plafon. Strateginya ya. Kayak gitu. Iya. Oke. Oh, jadi teman-teman bisa tahu nih kalau misalnya pengen yang AC kayak gimana, yang nggak ber-AC potensinya gimana. Sorry, aku kelewat satu. Jadi karena kita gaya thermal ya, di mana prinsip udara panas itu ke atas, itu fungsinya plafon tinggi. Jadi sebenarnya di atas tuh juga panasnya ke atas nih. Gitu. Tapi di main eye kita nggak ngerasain. Nah kalau di simulasi kita mungkin nanti bisa di-share juga, itu kelihatan tuh. Nanti merah-merahnya ada di atas, tapi di main eye-nya kita nggak kerasa. Iya. Kalau misalnya di main eye-nya dia masih panas, berarti plafonnya kurang tinggi, kita perlu naikin lagi. Jadi semua tuh kita bisa ngelihat itu di hasil simulasi. Jadi biar udara panas kayak nggak terasa di eye level gitu, di ceilingnya dinaikin lagi. Oke, ya. Wow. Nah, itu sangat bergantung dengan lebar ruangannya berapa. Makanya simulasi kan mendetek hal itu semua. Walaupun sifatnya untuk studi awal pendekatan, bukan buat validasi secara 100%, itu sangat membantu desain. Oke. Kalau untuk kamar master kita bisa lihat juga atau? Ya, kebetulan karena privacy klien kita terbatas. Mungkin di atas salah satu yang bisa kita lihat lagi adalah sharing toilet. Oke, yuk kita lihat sharing toiletnya. Kamar mandinya ya? Ya. Oke, ini arah kamar mandi. Ya.
Ya sebenarnya di sini ada satu space dulu yang kita siapin buat mereka nyimpan toiletries dan beberapa peralatan bersih gitu ya. Jadi memang space-nya agak lega di sini sebelum dia nanti masuk ke sharing toiletnya. Oke. Ini juga kalau for info ini pintu existing yang kita manfaatin di redesign jadi pintu sliding. Oh. Ya, Jadi dibikin railing sistemnya ya. betul. Terus di sini ada toilet dan juga sanitari existing dari rumah lama yang kita Oke. manfaatkan kembali. Ada pencahayaan yang cukup dan di sini ada SAF juga. Oh, ini yang shaft Ya, nah SAF ini juga kita create dengan finishing yang sama dengan dindingnya, sehingga kita bisa kontrol maintenance lah ya untuk Lebih pipa-pipanya. mudah ya. Mudah. Kontrolnya ya. Gitu. Nah ini kalau diperhatikan ada banyak pipa, diantaranya adalah tidak hanya pipa air bersih, tapi juga recycle air hujan nih. Pipa yang besar yang paling kanan. Oh tuh, kiri. yang air hujan di Ya, kanan. betul. Oke, jadi untuk rumah ini itu sistemnya udah jelas. Tadi kita bisa ngeliat juga. Ada lagi nggak kira-kira yang belum kita mention tentang rumah yang ini? Oke, overall udah sih ya. Paling ya karena kita terbatas di master bedroom tadi, mungkin kita next langsung ke rumah sebelah kali ya. Oke, boleh. Kita lihat rumah sebelah yuk. Oke, Will nih sambil kita masuk ya, mau jelasin rumah kiri tadi sama yang kanan ini, tetap konsep atapnya sama, dia harus cukup terjal gitu ya, cukup miring. Oh, bedanya dia talangnya nanti di samping, lalu nanti airnya akan lari ke belakang, kita terima pakai corong besar. Tampiasnya lebih ini ya, Lebih aman, lebih aman ya. karena ini 1,7 meter nih dari overhangnya gitu ya. Oke. Makanya strukturnya beda sama sebelah. Kalau ini strukturnya pakai baja asli ya, baja WF. Kalau sana baja ringan. Gitu. Oh, oke. Karena bentangannya cukup besar gitu. Ya. Itu tadi konsep rainwater harvesting yang kita terapin juga nanti di rumah ini. Oke, nanti kita lihat fiturnya ya. Sip. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, kayaknya buat entrance pintunya materialnya beda lagi atau bentuk desainnya aja nih, Mas? Iya, prinsip desainnya sama, dia tetap poros. Jadi semacam bikin surprise. Ini sebenarnya ada orang bisa ngelihat tapi nggak begitu jelas gitu ya. Sekaligus untuk bantu udaranya juga nggak ketrap, tetap bisa masuk. Cuma bedanya di sini pakai perforated. Oke. Kalau di sana tadi langsung pakai besi-besi gitu ya. Perforatednya pakai besi siku, jadi kita tekuk ke dalam supaya kelihatan lebih tipis gitu ya dari depan, lebih manis. Itu sih untuk yang ini. Oke, bedanya apa nih dari rumah yang anak sama orang tua dari view-nya? Iya. The entrance. Ya, sebelum ke situ sedikit kita ceritain juga bahwa sebenarnya ada beberapa perubahan desain yang by accident ya sebenarnya. Kenapa? Karena awalnya orang tua dari klien ya, bapak itu hobinya adalah hobi sepeda. Makanya kita bisa lihat di sana banyak sepeda, sampai di belakang juga ada parkir sepeda lagi. Ya. Cuma bapak ada satu accident sehingga nggak bisa sepedahan lagi, akhirnya hobinya jadi hobi motor. Oh, oke, makanya di sini Ya. motor ya. Dan ini juga tidak well design sebenarnya, tidak dari awal gitu ya, sehingga jadi tak ada tambahan kanopi untuk motor. Di sana juga ada, kurang lebih seperti itu. Nah, Oh, yang ini harusnya nggak ada. betul, ini nggak ada, jadi desainnya lebih clean. Sama ya, kita masuk nggak langsung ke indoor, tapi kita coba ngajak klien untuk ngalamin ruang semi outdoor dulu, jalan pelan-pelan, untuk dia perlahan masuk ke ruang dalam rumahnya gitu. Oke. Ini sih konsepnya sama sebenarnya dengan rumah sebelah ya. Cuma yang beda banget dari taman ini adalah materialnya. Ini adalah beton berpori. Oke, berarti ini beton berporinya ya. Ya, sebagaimana konsep tadi ya. Jadi bagaimana konsep zero runoff-nya bisa kita apply sampai di desain permukaannya juga. Dia bisa ngeresapin air lebih cepat tanpa tergenang, dan outdoor ini juga bisa beraktivitas lebih nyaman karena nggak Iya, becek, betul. Easy maintenance lah ya. Bahkan William- pijakannya juga ini ya, jadi nggak kasar dan nggak sakit gitu. Betul. Kalau pakai batu kerikil kan lebih sakit ya. Betul.
Biar nggak penasaran, kita coba siram air kali ya. Oh iya, Will? boleh. Biar kita lihat performanya. Oke. Wah, jadi ini kalau misalnya hujan langsung turun. Oke. Iya, airnya. Coba kita lihat ya. Simsan lagi. Wah, langsung Langsung turun. hilang. Iya. Selain dari taman ini itu di lantai 1 nih bedanya apa nih dari yang rumah? Nah, kalau kita lihat di sini atapnya itu ada fitur corong ya. Oh, yang ini ya. Ya, Yang ini ya. jadi semua debit air dari atas itu semua kita larikan ke sini. Makanya Oke. corongnya agak besar karena debitnya besar. Ya. Lalu nanti akan seperti tadi ya, akan dialiri ke bawah, ada first flush, baru nanti dipompa lagi ke atas, di spread untuk siram flushing toilet sama siram tanaman. Oh, oke. Gitu. Oke, dan kali ini bedanya mungkin ada sekat ya sekarang ya? Pakai Ya. Menarik, sambil kita jelasin juga. Nah, ini spesial lebih besar. Kenapa sih butuh sekat? Nah, untuk orang tua ini memang nggak pernah lepas dari AC, Will. Ya. Jadi kita perlu pikirin juga nggak semua bisa konsep bioclimatic diseragamkan di semua klien. Betul. Gitu. Nah, di antara perbedaannya di rumah ini kita jadi ada sliding nih. Kita jadi ada sliding dan ada AC juga. Oke. Gitu. Iya. Meskipun memang digunakan seminim mungkin, kita tetap ada ceiling fan juga untuk bantu sirkulasi udaranya. Di atas juga ada cerobong, jadi sebenarnya konsepnya sama dengan rumah sebelah. Masuk inlet dari sini, nanti outletnya akan ke atas. Oke. Ya bedanya ini voidnya lebih ada ke atas ya. Betul, gitu. Ini lebih besar secara natural ventilation sebenarnya lebih baik ya. Kenapa? Karena thermalnya panasnya akan ke atas, main eye-nya akan makin jauh nih. Panas sama main eye kita akan makin jauh. Oke. Kayak gitu. Karena di sini rumah orang tua, kamar master mereka harus di lantai 1. Oke. Beda dengan di sebelah, kamarnya masih di atas. Di sini ada 2 kamar. Ada kamar orang tua, ada kamar bapak sama kamar ibu di depan. Oke, ini kamar Ya, bapaknya. kamar bapak di sini gitu. Oke. Jadi ada satu aksen material sangat sederhana ya. Expose-nya hanya di bidang sini sama bidang sana saja buat aksen. Sisanya cat putih semua. Itu juga membedakan dari rumah sebelah yang benar-benar expose semua. Oke, Nah, ini kamar bapaknya. Kita mungkin bisa lihat sekilas aja ya. Ya, boleh. Kita ngeliat sekilas yang dia ada akses window ke taman langsung juga ya. Ya, bahkan didesain sedemikian rupa, ini langsung ada sliding door dan langsung ke sepedanya beliau. Oh iya, Jadi makanya benar-benar dari bangun tidur atau siap-siap gitu ya di kamar dan pengen banget langsung ke sepedanya dan nanti akan sepedahan keluar gitu. Jadi sampai seperti itu kita pikirin. Oke. Gitu Nah, sih. kalau ini ada kamar mandinya juga ya? Betul. Ada toiletnya di dalam, Pintunya juga pivot juga. pivot. Dan materialnya beda atau sama yang? Ya, kalau ini bukan HPL ya, ini gypsum aja. Oh, gypsum ya? Ya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin kita ke kamar berikutnya. Oke. Kamar ibu ya? Ya. Ini sambil jalan aja, Will, kita ngejelasin juga di sini bedanya dengan rumah sebelah, furniture-nya baru ya. Oh, ini baru ya? Ini HPL juga ya? Ini HPL Taco untuk beberapa area. Di sini ada dapur bersih, terus ini pantry-nya untuk bikin kopi, lalu ada mini library juga. Nah, Oke, baru ini nih kita masuk kamar ibunya. Nah, kalau Willen perhatikan juga kita selalu ngumpetin pintunya nih, Will. Kalau ke sana nggak kelihatan pintu, ke sini juga nggak kelihatan pintu. Jadi layoutnya agak ditekuk gitu ya. Oh, oke. Ya, Jadi biar jaga privasi juga. privacy, benar. Oke. Masuk. Ini kamarnya. Wah, menarik banget nih. Mungkin ruangannya dia ada sobekan atas gitu ya? Betul. Cahaya ya? Sobekan cahaya. Kita mau bikin dia lepas juga sama beton yang ada di atas gitu ya untuk ekspresinya. Dan lagi-lagi ada sliding untuk semacam kayak ada private garden-nya lah gitu. Iya. Jadi selalu kamar-kamar connect dengan area outdoor untuk sirkulasi alami gitu. Oke. Mungkin di lantai 1 ini ada apa lagi nih, Mas? Ada ruang servis di belakang. Oh iya, oke. Ya. Berarti semua rumahnya juga ada ruang servis ya? Betul. Oke.
kita jalan ke service ya Will, di belakang. Sebelum itu di sini sebenarnya juga ada ruang bench, ruang santai sebenarnya yang akhirnya karena sepedanya nggak muat ya, juga diparkir di sini. Ini sebenarnya buat kumpul keluarga, barbekyuan malam-malam, untuk healing lah ya di sini, kayak gitu sebelum masuk ke service. Oke, ini area service ya berarti ya. Service. Pintunya sama, pivot juga. Ini area kamar tidur Mbak. Ada 2 kamar sebenarnya. Di sana, di sini ada toiletnya. Kalau perhatiin ada skylight juga ya buat pencahayaan. Pencahayaan penting banget soalnya ya dalam ruangan seperti ini ya. Betul, ini dapurnya si Mbak. Dan di belakang itu ada beton pori lagi. Oh, ini dipakai beton pori di sebelah sini. Betul. Nah, jadi ini sama kayak yang tadi, air dari atap tadi ya, itu perlu ke first flush dulu. Apa sih first flush? First flush itu untuk kita controlling air-air kotor sisa dari kotoran atap ya. Kayak ada daun, ada kotoran, ada debu-debu gitu, itu kita bisa kontrol di sini dulu untuk dibuang. Sehingga dia nggak masuk nanti ke tandon pertama kita. Oh, oke. Yang ke groundwater tank kita, dia nggak masuk, udah masuknya ke air yang lebih bersih, supaya nanti bisa dimanfaatin untuk flushing toilet dan siram tanamannya jadi lebih bersih airnya. Oh, oke. Wah, menarik banget. Biasanya kan kita kalau ngomongin rumah ya desainnya aja dan bentuk ruangannya gimana. Tapi ini kita ngeliat sistem utilitasnya penting juga ya. Penting. Ya. Oke. Mungkin itu aja dari lantai 1 ya? Betul. Kita ke lantai 2. Oke. Sebelum kita naik ke lantai 2 ya Will, di sini di bawah sama, kita manfaatin space di bawah tangga untuk powder. Cuma bedanya sama yang tadi, ini sebenarnya kita berada di kolong fasadnya, kita manfaatin space yang ada. Iya. Dan kalau diperhatiin kita naro pencahayaan alami juga di bawah gitu. Jadi biar lebih terang juga ya. Terang, nggak butuh lampu di siang hari. Jadi selain buat estetika, kaca di bawah kan sebenarnya kita ngejar rumahnya tuh kayak floating gitu ya. Iya. Ada efek dramatis yang kita kejar, tapi sebenarnya dia fungsional juga buat bantu pencahayaan. Nah, ini ada roster-roster ini juga, gitu sih. Jadi biar kecil, tapi kualitas ruangnya kita pikirin juga. Tetap cukup ya. Siap. Oke. Di bawah tangga juga ada rak-rak ya untuk menyimpan barang-barang. Jadi kita manfaatin semuanya sebelum kita naik ke lantai 2 yuk. Oke, kita ke lantai 2 ya. Sama ya materialnya mungkin sama yang rumah sebelah ya. Jadi tapi pakai warna putih ya. Betul. Sebenarnya kalau dibilang rumahnya beda tapi banyak banget kesamaan juga. Ya. Nah, satu hal yang menarik di rumah ini karena ada kebutuhan salah satu anak juga ya, kita gunakan di sini pakai rem untuk transportasinya. Gitu. Iya. Wah, ini menarik. Ini beda sendiri ya, pakai rem ya. Betul, dan di atas langsung skylight dan juga cerobong outlet udara yang tadi kita udah jelasin di rumah sebelah ya. Konsepnya sama. Konsepnya sama ya. Tapi bedanya mungkin koridor ini nih difungsikan yang mungkin berbeda ya. Betul. Ya, sebelum ke koridor, landing di sini kita ada sharing toilet. Oh, gitu. Ini sharing toiletnya. Sharing toiletnya. Jadi di sini ada dua kamar anak di sini dan di sana, sama satu kamar tamu di ujung. Gitu. Oh, oke. Ini sharing toilet di sini. Kalau kamar anak yang di sana nanti toiletnya di dalam. Oh, oke. Nah, di koridor ini menarik. Kalau kita lihat sebenarnya koridornya bersih. Furniture-nya yang rada menjorok ke depan. Betul. Ini kita manfaatin buat meja. Karena ini rumah orang tua, jadi nanti bakal cucu-cucu pada ngumpul, terus anak-anak pada ngumpul di sini. Jadi kita butuh space-space tambahan untuk mereka berkumpul ya. Ya. Nah, mereka bisa kalau nginep rumah nenek, mereka bisa sambil kerja juga di sini. Ada colokan di bawah, jadi kayak cafe gitu. Oh. Tapi bisa sambil dialog dengan orang yang ada di bawah. Iya. Gitu sih. Dia floor to plafon 3 meter, di lantai 1 itu 2,4. Karena dia void, jadi dia di 5 meter nih, sampai ke atas, dari atas ke bawah. Oke, ya. Wah, ini juga ada view ya, aku ngelihat ada jendela juga yang dibuka. Nah, menarik Will, salah satu yang kita tadi bicarain di awal adalah kita pakai simulasi.
di desain awal kita sebenarnya jendelanya full sampai ke atas. Oke. Karena itu request klien juga, mereka pengen desainnya lebih terlihat grand, transparan, keluar gitu ya. Tapi di simulasi kita menunjukkan bahwa performanya terlalu panas. Karena bukaan jendelanya terlalu besar. Karena kan sebenarnya kita ngadep ke timur ya di sana ya. Gitu. Oke. Jadi kita nggak bisa terlalu expose besar juga. Nah dari simulasi tersebut kita lihat ada fenomena nih. Berarti kan kita harus solve juga supaya comfort thermalnya dapat. Sehingga jendelanya jadi dikecilin. Oh. Tetap ada buat tambahan pencahayaan, tapi panasnya nggak terlalu masuk. Oke. Oke Mas, berarti Ya. kita bisa ngomong lebih detail lagi di bawah ya mungkin ya? Boleh. Di living area ya? Oke. Oke, Ya. yuk. Oke Mas Kaffi, Ya. mau nanya durasi desain sampai durasi konstruksi berapa lama? Oke. Sebenarnya desain sangat cepat karena kliennya juga sevisi ya sama kita. Jadi di 3 bulanan sebenarnya udah beres. 3 Untuk bulan tuh yang rumah anak rumah ya. anak ya? 3 bulan gitu. Selanjutnya dari 3 bulan itu kita langsung bangun tuh rumah sebelah. Oh, Proses oke. konstruksinya cuma di 10 bulan. Oke. 10 bulan. Total 1 tahun lebih 1 ya? tahun lebih. Nah, di bulan kedua konstruksi berjalan, kita mulai ngedesain rumah ini. Rumah orang tua. Berarti paralel ya? Paralel. Itu desainnya agak lebih lama ya, di 4 bulanan. Konstruksinya juga lebih lama karena lebih besar, itu sekitar di 14 bulanan lah. Cuma yang cukup spesial dan menantang sebenarnya di rumah ini, kayak tadi Bapak ada hobi tanaman-tanaman beliau di belakang, itu butuh maintenance khusus, jalur-jalur utilitasnya perlu dipikirin banget. Apalagi kita pakai rainwater harvesting, Oh iya. itu perlu banget perhatian, di mana naro pipanya, di mana shelf-nya untuk maintenance. Kira-kira kalau untuk budget, kira-kira bisa di-spill nggak? Ya, boleh. Jadi sebenarnya di rumah ini perencanaan akhir 2022, mulai bangun 2023 ya, itu range-nya sekitar 6,5 juta per meter persegi. Untuk rumah yang sebelah ya. Rumah yang ini sebenarnya mendekati di angka 7 juta per meter persegi, seperti itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman pengen lihat karyanya Mas nih, Mas Kaffi, bisa lihat di mana? Sosial media kah atau website? Ya, so far kita di Instagram, sosial media kita di serasa.architect. Silahkan teman-teman bisa lihat di situ. Kalau ada yang mau tanya spesial juga lebih detail terkait bioclimatic, silahkan juga DM. Siapa tahu kita bisa bantu juga untuk berikan insight-insight, kurang lebih kayak gitu. Wah, mantap banget. Terima kasih Mas Sama-sama. Kaffi untuk sharingnya. Siap. Teman-teman juga kalau pengen nanya, jangan lupa komentar di bawah, like, share, dan subscribe supaya tidak tertinggal video berikutnya. Dadah!